Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal latihan tes CPNS di bagian TIU atau tes intelijensi umum bagian berhitung. Di nomor 5, dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan kelereng besar. Ada 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya adalah kelereng besar. Jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut ada 75 buah. Berapa jumlah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Jadi di sini bisa kita tulis dulu ada total kelereng situ ya. Total kelerengnya itu 200. Kemudian kelereng yang berwarna hijau kita singkat aja ya, K. Jadi K itu adalah kelereng. K hijau itu sama dengan 130. Kemudian di sini 35 diantaranya adalah kelereng besar. Jadi ada kelereng hijau yang besar itu sebanyak 35. Kemudian jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut ada 75. Jadi ada jumlah kelereng besar. Kelereng besar itu semuanya ada 75. Ada 75. Nah, jadi dari sini data yang kita punya itu kita bisa tahu jumlah kelereng kecil ya. Jadi sini jumlah yang kecil atau kelereng kecil itu dari 200, yang ini total kelereng dikurang jumlah kelereng besar itu sebanyak 125. Kemudian jumlah untuk kelereng kecil, tapi di sini dia ini tidak hijau ya. Tidak hijau itu jumlahnya 130 dikurang sini kelereng kecil yang warna hijau ya. Kita cari dulu yang warna hijau. Jadi kelereng hijaunya dikurang dengan kelereng hijau besar. Ya, jadi sekali lagi ini yang berwarna hijau. Ini berwarna hijau, jadi totalnya itu ada 95. Ya, jadi dari sini bisa kita tahu jumlah dari kelereng yang kecil tapi tidak berwarna hijau. Ya. Jadi jumlah kelereng kecil ini juga kecil ya, kecil dan tidak hijau, artinya tidak berwarna hijau. Itu kita dapat dari sini, jumlah kelereng kecil kan ada 125. Kemudian yang hijau itu ada 95. Jadi bisa kita tahu jumlah yang tidak berwarna hijau dari situ 125 kurang 95
30. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lanjut di nomor 6. Budi membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter dengan harga 600.000 dan menjualnya dengan mengharap laba 5% dari harga beli. Beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga 7.400 per liter. Berapa persen laba atau rugi Budi setelah semua minyak goreng itu terjual habis? Ya, jadi di sini bisa kita tulis ya, total minyak goreng dulu. Jadi ada berapa total minyak goreng? Ya, saya tulis ini aja, M goreng aja, minyak goreng. Jadi totalnya dia membeli 3 jerigen, kemudian itu berisi 25 liter. Berarti bisa kita cari dengan cara 3 kali 25, kita dapat 75 liter. Jadi totalnya minyak goreng semuanya ada 75 liter. Kemudian dengan harga 600.000 ya. Dan menjualnya dengan mengharap laba 5%. Jadi bisa kita cari dulu harga per liternya berapa. Harga per liter itu bisa kita dapat dari harga belinya. Jadi dia belinya 600.000. Kemudian nanti dibagi dengan 75. Total minyak gorengnya itu sama dengan 8.000. Jadi dia jualnya, jadi harga per liternya itu 8.000. Tapi di sini Budi ingin laba atau keuntungan 5%. Berarti bisa kita cari di sini harga dengan laba 5%. Jadi sekali lagi laba itu keuntungan ya. Laba 5% itu sama dengan, jadi harga jual atau harga per liter ditambah 5% dari 8.000 itu. Ini sama dengan 8.000 ditambah 5% ini itu 5/100 dikali 8.000. Ini bisa kita coret ya. Yang 2 0 di bawah dan yang di atas. Berarti sisa 5 kali 8. Sini dulu 8.000 ditambah 5 kali 8 itu 40. Ditambah 0 yang sisa 1 itu 400. Jadi totalnya adalah 8.400. Jadi ini harga dengan laba 5%. Kemudian kita cari lagi ya. Di sini karena beberapa hari kemudian harga minyak goreng turun dan Budi terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter. Ya, jadi di sini sisa minyak kita cari dulu minyak yang dijual dengan harga normal. Jadi harga normalnya yang ini ya. Harga normal itu sebanyak totalnya 75 dikurang yang ini 21 sama dengan 54 liter. Nah, karena kita udah tahu jumlahnya, kita tinggal cari pendapatan dari yang 54 liter ini. Ya, jadi sini pendapatan dengan harga normal atau pendapatan dari 54 liter itu diperoleh dengan cara 54
dikali harga normal itu 8.400, itu sama dengan 453.600. Kemudian pendapatan dari 21 liter setelah harga turun itu 21 dikali 7.400 sama dengan 155.400. Ya, jadi di sini bisa kita hitung totalnya. Ya, ini totalnya, total pendapatan itu sama dengan di sini 0, 0, 0, simpan 1, di sini 9, 5 tambah 5, 0, 1. Ya, ini 609.000. Jadi bisa kita cari di sini dia rugi atau untung. Ya, jadi sini laba atau rugi bisa dilihat dari pendapatan 609.000 dikurang dengan harga dia membeli minyak itu 600.000, itu sama dengan 9.000. Jadi karena di sini nggak minus, maka di sini dia laba atau untungnya. Nah, di sini nanti laba atau untung. Di sini bisa kita hitung persen keuntungannya atau persen labanya dengan cara 9.000 per 600.000 dikali 100%. Sekali lagi di sini bisa kita coret ini 2 dan yang di sini, kemudian 1, 2, 3 dengan ini 1, 2, 3. Berarti tinggal 9 dibagi 6 itu sama dengan 1,5%. Jadi jawabannya adalah laba 1,5%. Nomor 7. Pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2%, maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak diperlukan tambahan uang sebesar. Ya, jadi di sini harga, jadi H aja ya, kita tulis singkatannya. Harga 1 lusin kelereng ditambah 10 kilogram salak itu sama. Jadi itu bisa kita tulis sama dengan X. Sorry, di sini bukan tambah ya, karena bukan jumlahnya. Sini dan ya. Jadi artinya di sini harga 1 lusin kelereng itu adalah X, 10 kg salak juga X karena harganya sama. Maka di sini bisa kita lihat kalau kita total harga awal untuk keduanya, di sini untuk membeli keduanya itu sini kan
X, sini juga X, maka X ditambah X sama dengan 2X. Jadi ini harga satu lusin kelereng, harga 10 kg salak. Jadi masing-masing X. Nah, di sini setelah harga naik, ya jadi satu lusin kelereng itu naiknya 10%. Maka bisa kita tulis di sini harganya menjadi X ditambah 10% dikali X sama dengan ya di sini sama dengan X ditambah 10 per 100. Sorry, ini kelebihan. Kita tulis saja, tulis ulang aja 10 per 100 dikali X sama dengan sini X ditambah 0,1, 10 per 100 adalah 0,1 dikali X ya, atau X ditambah 0,1X. Jadi X ditambah 0,1X itu sama dengan 1,1X. Karena di sini hitungnya 1 ya, ditambah 0,1X sama dengan 1,1X. Kemudian di sini harga untuk 10 kg salak itu naik sebesar 2%. Jadi ini bisa ditulis X ditambah 2% dikali X sama dengan, jadi ini sama aja caranya, X ditambah 2 per 100 dikali X. Jadi di sini X ditambah 2 dibagi 100 itu 0,02 kali X. Berarti di sini bisa kita bagi aja ini ya, supaya enggak kecampur. Kita beri batas. Jadi di sini 0 X ditambah 0,02X itu sama dengan 1,02X. Nah, jadi di sini kita udah dapat harga kenaikannya. Jadi total harga setelah naik atau mengalami kenaikan itu bisa kita jumlah 1,1X ditambah ini bukan persennya, X 1,02X itu jadinya 2,12X. Nah, jadi tambahan uang yang diperlukan ketika tadi ya, atau selisihnya setelah kenaikan itu selisih harganya sekarang setelah naik dan harga normal itu 2,12X dikurang
dengan 2x. Harga normalnya kan 2x ya. Jadi ini sama dengan 0,12x. Jadi sekarang bisa kita cari ini, maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak itu bisa kita cari tambahannya dengan cara mencari persentase kenaikannya. Ya, jadi ini tadi kenaikannya ya, persentase kenaikan itu ini kan sebesar 0,12. Jadi 0,12x bagi 2x ini kan harga normal. Itu bisa kita lihat di sini dikali 100%. Ya. Ini kan 0x-nya bisa kita coret ya. Tinggal 0,12 dibagi 2. 0,12 bagi 2 itu sama dengan 0,6. 0,06 dikali 100% itu sama dengan 6%. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut di nomor 8. Tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai 600.000 per ekor dan 2 bulan kemudian membeli 25 ekor sapi seharga 560.000 per ekor. Jika tuan kaya menghendaki harga rata-rata sapinya 580.000 per ekor, berapakah harga per ekor yang harus dibayar untuk membeli 25 ekor sapi tambahan? Oke, jadi kita bisa tulis dulu 50 ekor sapi itu harganya 600.000. Dia belinya dengan 600.000. Untuk 25 ekor sapi itu 560.000 per ekor. Nah, jadi ini harga per ekor ya. Beli lagi nanti di sini beli tambahan sebanyak 25 ekor. Itu harganya belum diketahui, jadi di sini X per ekornya. Ini juga kita tambahkan aja per ekor supaya nggak membingungkan. Nah, di sini harga rata-rata untuk per ekor itu sama dengan 580.000 per ekor. Jadi dia maunya 880.000 per ekor. Nah, di sini bisa kita cari lagi total sapi sekarang itu sama dengan 50 tambah 25 tambah 25. Jadi sama dengan 100 ekor. Nah, kemudian kita cari lagi total nilai sapi itu agar kita dapat rata-ratanya 580.000 per ekor. Itu dengan cara 100 dikali 580.000 sama dengan 58 juta.
Oke, kita udah dapat ini, jadi kita cari lagi total harga untuk yang 50 ekor itu sama dengan sini ya, 50 dikali 600.000 sama dengan 30 juta. Kemudian total harga untuk yang 25 ekor lagi, yang ini ya, 25 dikali 560.000 itu sama dengan 14 juta. Nah, sekarang bisa kita hitung total biaya yang dikeluarkan. Kita langsung sini aja. Jadi totalnya itu ini dijumlah sama dengan 44 juta. Nah, jadi sini bisa kita hitung lagi total biaya. Total biaya sapi tambahan didapat dari sini total keseluruhan 58 juta dikurangi yang ini total harga yang sapi yang sudah dibeli. Itu sama dengan 14 juta. Maka harga per ekornya untuk sapi tambahan itu dengan cara 14 juta dibagi 25. 14 juta dibagi 25 sama dengan 560.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kalau ada cara yang lebih cepat, lebih tepat, atau ada pembahasan saya yang masih membingungkan, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.